Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jaya Bersama channel yang membahas seputar usaha toko bangunan, bisnis usaha toko bangunan. Kali ini saya akan membuatkan video request dari teman-teman ya tentang program kasir yang saya gunakan. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, untuk program kasir atau program toko yang saya gunakan itu program toko iPos 4 ya. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi lain juga bisa ya, karena sekarang itu banyak aplikasi kasir yang memang sudah bagus untuk digunakan. Nah, tergantung eh, supportnya yang ada di kota teman-teman masing-masing. Maksudnya gini teman-teman, jadi untuk program toko ini kan sebuah aplikasi yang memang agak rumit kalau kita yang memang masih awam. Jadi saya sarankan untuk mencari program kasir itu yang pertama mudah digunakan, kemudian ada garansi supportnya atau ada tim supportnya di daerah teman-teman. Kalaupun tim supportnya tidak ada di daerah teman-teman, minimal tim supportnya itu selalu standby di WA. Jadi ketika kita ada kendala, kita bisa disupport ya. Jadi jangan kita beli yang program kasirnya itu putus ya, artinya kita beli sekali, kemudian kita nggak tahu mau komplain kemana ketika ada kendala atau ketika kita ingin bertanya ya teman-teman. Jadi yang saya gunakan program toko iPos 4. Kenapa saya menggunakan ini ya, karena memang sebelum saya memulai bisnis ini, saya bisnis sampingan saya itu juga menyediakan alat-alat kasir. Jadi saya memang menggunakan program toko iPos 4 yang memang saya sangat menguasainya ya. Jadi teman-teman, nah seperti ini teman-teman. Jadi untuk program toko iPos 4 ini atau program kasir lain juga itu memang bisa kita gunakan untuk berbagai macam usaha. Salah satunya toko bangunan ya, seperti ini. Untuk teman-teman juga yang ingin menggunakan program toko iPos 4, kalau memang kemudian ada juga yang bertanya ya, apakah semua produk barang dipakai barcode atau hanya input ke sistem aja? Nah, untuk di toko saya itu semua jenis barang rak itu memang wajib saya tempelin barcode, seperti barang-barang seperti ini ya, tang itu memang wajib ditempeli barcode. Ada barcode-nya semua teman-teman. Jadi ketika mati lampu atau konsumen bertanya itu nggak perlu cek harga di komputer, tinggal lihat harganya sudah tertera di labelnya ya. Jadi untuk semua barang rak, bahkan apa namanya, paku-paku seperti ini itu kita labelin barcode ya. Jadi sudah tertera semua di harganya, kecuali material berat seperti pasir, batu, itu kan nggak mungkin kita barcode. Nah, seperti pipa, besi itu datanya di komputer. Jadi ketika kita ingin cek harganya, kita cek stok cek di komputer. Kemudian pertanyaan berikutnya ada, biasanya menyesuaikan data opname di gudang dengan data komputer dalam hitungan minggu atau per bulan ya. Jadi untuk kita stok opname menyesuaikan data lapangan dengan data komputer itu biasanya kita nggak tentu juga ya, tergantung kita ada waktunya, kita lagi apa namanya, anggota lagi nganggur gitu kan, nggak bisa kita paksakan juga. Apalagi ketika banyak orderan itu kita memang nggak bisa opname. Jadi untuk opname itu biasanya kita bertahap. Misalnya hari ini kita jadwalkan, bulan ini kita jadwalkan opname. Hari pertama itu biasanya
saya dari mulai rak. Nah, jadi seperti ini saya buat jadwalnya. Misalnya hari pertama di rak ini ya, di rak 1 ini. Misalnya hari pertama ini ya selesai, kemudian lanjut hari kedua, kalau misalnya sehari bisa ditembuskan untuk yang ini baru lanjut ke rak kedua. Jadi kita ada jadwalnya, kita nggak paksakan untuk selesai dalam 1 hari sekian, atau dalam 1 minggu itu sekian. Jadi kita bertahap ya, tidak apa-apa, yang penting stoknya itu real ya. Jadi untuk stoknya itu kita bebas ya. Buat teman-teman misalnya ada yang mau sebulan sekali itu nggak masalah, yang penting kita harus eh, menyesuaikan stok lapangan dengan komputer itu seteliti mungkin ya. Jadi harus benar-benar real, datanya itu nggak boleh asal-asalan ya. Jadi di lapangan ada yang di gudang harus dihitung juga, harus disesuaikan karena nanti tidak balance datanya. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Semua yang saya jelaskan barusan itu berdasarkan pengalaman saya dan yang saya terapkan di toko saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.